Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyatakan, wilayah zona merah pada pekan ini bertambah menjadi 27 kabupaten kota. Zona risiko sedang atau oranye juga cukup banyak, yakni 370 kabupaten kota. Hal ini menunjukkan beberapa daerah masih nyaman dengan kondisi saat ini. Padahal, zona oranye termasuk daerah berbahaya dan berpotensi menjadi merah. Berdasarkan peta kepatuhan dari sistem monitoring perubahan perilaku, saat ini masyarakat sudah banyak yang sangat patuh akan protokol kesehatan. Namun, masih ada saja daerah yang kurang bahkan tidak patuh. Wiku berharap pemerintah kabupaten kota untuk memperketat kedisiplinan protokol kesehatan secara komprehensif. Kalau kita lihat kondisinya dari zonasi yang ada, ternyata ada beberapa daerah yang meningkat. Sebagai contoh, ada zona risiko dari merah atau ini perlu menjadi perhatian bahwa zona risiko merah ini jumlahnya bertambah di minggu ini menjadi 27 kabupaten kota. Selain zonasi daerah saat ini juga didominasi oleh kabupaten kota dengan status risiko sedang atau oranye yang mencapai 370 kabupaten kota. Ini adalah jumlah yang sangat banyak dan ini menunjukkan bahwa beberapa daerah masih merasa nyaman dalam kondisi ini, padahal zona oranye ini juga daerah yang berbahaya dan bisa pindah untuk menjadi zona merah. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang update penanganan COVID untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan dalam rangka menekan laju penularan, yaitu dengan sistem monitoring perubahan perilaku dan bertujuan untuk memantau perilaku kepatuhan individu, masyarakat, dan institusi di berbagai tempat di Indonesia dan dilaporkan secara real time, terintegrasi, dan sistematis sampai dengan level RT RW. Dan terlihat pada peta kepatuhan, baik dalam kebanyakan masyarakat di kabupaten kota, ini sangat patuh baik dalam memakai masker maupun menjaga jarak, walaupun seperti masih ada daerah yang tergolong masih kurang patuh bahkan tidak patuh. Dan hal ini perlu ditinjau kembali sebagai bentuk evaluasi masing-masing daerah, pimpinan maupun seluruh komponen masyarakat untuk memperketat kedisiplinan protokol kesehatan secara komprehensif. Sabtu 14 November 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 5.272 orang, di mana kasus aktifnya mencapai 12,9% atau lebih rendah dari presentasi dunia. Untuk kasus sembuh sebesar 83,8%. Ini lebih tinggi dari kasus sembuh di dunia. Sementara kasus meninggal di Indonesia mencapai 3,3%, atau sedikit lebih tinggi dari kasus meninggal di dunia, yaitu 2,44%. Wiku meminta semua pihak tidak membiarkan jerih payah selama 8 bulan sirna begitu saja karena kelengahan. Di saat yang bersamaan, pemerintah setempat pun harus menekankan potensi kenaikan laju penularan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing.